Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cuma? Kembali lagi dengan saya Ramdhani di Liputan Jurnalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua tentang hasil dari materi mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada hari Senin pertemuan kelima tanggal 26 September tahun 2023 yang diampu oleh dosen mata kuliah Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada pertemuan tersebut melanjutkan proses presentasi, di mana minggu tersebut kelompok kedua melakukan presentasi tentang jurnalisme. Apa itu jurnalisme? Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan juga melaporkan peristiwa. Jurnalisme berdasarkan gaya dan ideologi terbagi menjadi tiga, yaitu jurnalisme gaya, jurnalisme damai, dan juga jurnalisme perang. Lalu kita beralih kepada sejarah jurnalistik di dunia. Sejarah jurnalistik dimulai ketika zaman Romawi kuno yang dimulai pada 2000 tahun yang lalu. Pada zaman Romawi kuno kerajaan Julius Caesar yang dimulai pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama dalam dunia pers. Selanjutnya, jurnalistik tulis sampai ke Eropa. Surat kabar pertama yang terbit di Eropa secara teratur di Jerman pada tahun 1609. Surat kabar tersebut diberi nama Avisa Relation Order Zeitung. Tak lama kemudian, surat kabar lainnya muncul di Belanda pada tahun 1618, Prancis 1620, Inggris 1662, dan yang terakhir Italia 1636. Perkembangan dunia tulis jurnalistik pun semakin pesat ketika Henry Mill memperoleh hak paten atas temuannya terhadap mesin tik pada tahun 1714. Setelah kita tadi membahas sejarah jurnalisme di dunia yang dimulai dari zaman Julius Caesar Romawi kuno pada tahun 2000 sebelum Masehi, lalu kita membahas tentang sejarah masuknya jurnalisme di Indonesia. Sejarah jurnalisme ketika masuk di Indonesia setidaknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu zaman penjajahan. Jurnalistik mulai dikenal pada abad 18, tepatnya pada tahun 1774, ketika sebuah surat kabar bernama Bataviasche Noveles diterbitkan. Menginjak abad ke-19, terbit surat kabar yang lainnya dan semuanya masih dikelola oleh orang-orang Belanda karena pada saat itu Indonesia masih belum mendapatkan kemerdekaan. Lalu di fase kedua ada pasca proklamasi. Pada pasca proklamasi ini, jurnalisme mengalami masa bulan madu pada masa 1945 dan memasuki masa gelap gulita jurnalisme pada sejak dekrit Presiden 1959. Setelah tadi zaman penjajahan dan juga pasca proklamasi, lalu kita ke fase ketiga yaitu Orde Reformasi. Di masa ini, setelah Soeharto menyerahkan jabatan presiden pada wakilnya B.J. Habibie pada krisis moneter tahun 1998, para jurnalisme yang ada di Indonesia sudah mulai mendapatkan kebebasan hak suara dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Lalu kita beralih membahas tentang regulasi undang-undang pers yang ada di negara Indonesia. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, ataupun gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran media yang ada. Lalu kita beralih kepada kode etik jurnalistik. Secara umum, kode etik jurnalistik atau KEJ 2006 berisi 11 pasal yang terbagi dalam 3 hal. Pasal 1 hingga pasal 9 berisi tentang kewajiban jurnalistik, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam praktek jurnalisme. Pasal 10 dan 11 menguraikan prosedur penanganan yang perlu dilakukan jika terjadi pelanggaran atas pasal 1 hingga pasal 9. Sedangkan bagian penutup menyebutkan bahwa Dewan Pers merupakan lembaga yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelanggaran etik yang terjadi. Sementara untuk pemberian sanksi dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Lalu kita beralih ke membahas tentang fungsi dan pelanggaran kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini berfungsi untuk penjamin keakuratan dan objektivitas tentang sebuah fakta yang disajikan oleh para wartawan. Maka dari itu, perlu adanya kode etik sebagai jalan mewujudkan seorang jurnalis yang profesional.
Kode etik tersebut menjadi aturan moral yang berlaku pada bidangnya sehingga menghindari penyalahgunaan profesi jurnalis. Namun, implementasinya masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para wartawan yang ada di Indonesia. Pelanggaran kode etik pada profesi jurnalistik ini juga terjadi dalam bentuk menerima sogokan untuk membuat berita yang tidak berimbang sehingga cenderung berat sebelah kepada suatu pihak. Pelanggaran seperti ini masuk pada kategori berat dan dapat diproses dengan ketat melalui jalur hukum yang ada di Indonesia. Mungkin itu materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 2 pada minggu kali ini. Selanjutnya kita akan membahas topik yang sedang panas beberapa pekan ke belakang ini, yang dimana ada salah satu baca pres yang muncul di salah satu iklan komersial azan maghrib di salah satu televisi Indonesia, yang dimana hal yang dilakukan baca pres ini menimbulkan polemik bagi beberapa pengamat politik yang ada di Indonesia. Mereka menilai bahwa yang dilakukan oleh baca pres ini merupakan politik identitas. Baca pres ini melakukan pembantahan ketika diinterview oleh salah satu jurnalistik besar di Indonesia yaitu Najwa Shihab. Baca pres ini mengatakan bahwa ini bukan politik identitas. Ini merupakan kerjasama antara dia dan juga pemilik stasiun televisi tersebut, yang dimana pemilik stasiun televisi tersebut bernama Haritano Sudibyo yang juga sebagai Ketua Umum Perindo. Tentunya ketika sudah terjadi berbagai konflik yang terjadi di kalangan politisi Indonesia, beliau sebagai baca pres seharusnya bisa menunjukkan sikap netralitas untuk bisa menunjukkan ketentraman atau kedamaian dalam berpolitik di Indonesia. Karena ini belum masanya puncak politik demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, alangkah baiknya beliau sebagai baca pres sekali lagi bisa menunjukkan netralitas dalam kampanyenya. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada minggu kali ini. Sekian dari saya informasi untuk minggu kali ini. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.